Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Sama-sama kita muliakan Ketua Pembangunan Masjid Idiliyah beserta keluarga, para wakil ketua dan juga anggota PKM beserta ketua dan anggota majelis taklim, para sesepuh, para ahli ilmu, ahli ibadah, tokoh masyarakat yang ada dan berkumpul bersama kita pada kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita yang berpagi-pagi ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan kebaikan kita di kajian ini sebagai wasilah bagi kebaikan-kebaikan yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyehatkan kita, memberkahi kita, memudahkan semua urusan kita, dan juga semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memenuhi hajat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini insya Allah kita akan sama-sama mengkaji surah Al-Anfal ayat 72. Surah Al-Anfal ayat 72. Mari kita baca bersama-sama beberapa ayat yang menjadi tema dari kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi walladzina أن الله بريء
ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقضوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wahajaru, dan mereka hijrah dari Mekah ke Madinah, wajahadu, dan mereka juga berjuang menggunakan semua yang dimilikinya, bi amwalihim, baik berupa hartanya, wa anfusihim, maupun berupa jiwanya, fi sabilillah, yaitu di jalan Allah. Ayat ini Bapak Ibu sekalian masih berkaitan dengan ayat sebelumnya. Minggu yang lalu kita berbicara tentang tawanan perang. Setelah perang selesai dan kemudian kaum muslimin mendapatkan tawanan, ternyata di tawanan itu ada orang-orang yang Islam tidak diketahui sebelumnya, sehingga harus diperlakukan dengan khusus. Nah, setelah itu Allah sebenarnya membagi kaum muslimin itu menjadi 3 bagian. Yang pertama yang ini, innal ladzina amanu. Yang pertama orang yang beriman kepada Allah seperti kita. Wahajaru, dia ikut hijrah, tapi kita enggak, ya kan? Maksud kita hijrah adalah hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi hijrah dari Mekah ke Madinah itu berbeda dengan hijrahnya kita dari tempat kelahiran ke sini. Berbeda dari hijrahnya kita dari Jakarta ke Jonggol, Depok ke Jonggol, kemudian Jawa Tengah ke Jonggol, Jawa Timur ke Jonggol, maupun ke tempat lain. Kenapa berbeda? Kita hijrah atas kemauan kita. Kita hijrah tidak mengalami penindasan yang dialami oleh Nabi. 13 tahun ditindas, 13 tahun tidak boleh menyampaikan agama, 13 tahun dengan berbagai cara dimusuhi, bahkan disiksa. Bukan hanya itu, bahkan sebagian dari kaum muslimin dibunuh. Oleh sebab itu maka Allah mewajibkan kepada orang-orang yang ada di Mekah nanti untuk hijrah. Maka yang terbaik dari kaum muslimin adalah yang pertama beriman, lalu dia berhijrah, karena dengan berhijrah itu dia mengikuti perintahnya Allah. Karena dengan berhijrah itu nanti ada di balik hijrah itu bahwa kaum muslimin ini harus membentuk komunitas sendiri, harus dikuatkan komunitasnya itu. Komunitas inilah yang sudah kuat, inilah yang nanti dia mengalahkan kaum musyrikin yang ada di Mekah. Maka kalau ada orang mukmin pada saat itu tidak ikut hijrah bersama Rasul, dipertanyakan keimanannya. Jadi yang kedua, selain beriman itu orang itu ikut hijrah. Yang ketiga, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Orang mukmin itu wajib dia berjihad. Dengan apanya? Dengan harta yang dimilikinya, bahkan juga harus dengan jiwanya. Kita Bu, Bapak, kalau kita ada di sini nggak ada perang, kita hanya berjihad dengan harta kita. Berjihad dengan jiwa kita perang, mungkin kita tidak akan menemuinya kalau keadaan Indonesia itu baik-baik saja.
maka kita jauh lebih enak keadaannya dibanding kaum muslimin yang ada di tempat yang lain. Maka orang yang terbaik dalam muslim itu dia beriman, dia melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah, lalu dia berjihad. Ini kelompok yang pertama. Yang kedua, walladzina awaw. Kelompok yang kedua dari kaum muslimin pada saat itu yang terbaik adalah mereka yang menyiapkan tempat untuk orang-orang yang hijrah. Ini orang Ansor. Jadi tadi muhajirin yang bersama Nabi. Apakah ada nanti orang nggak mau hijrah? Ada. Nah itu. Maka ketika orang itu tidak mau hijrah dari Mekah ke Madinah, dia mengikuti kemauannya sendiri. Dia lebih memilih dunia daripada akhirat. Yang kedua, orang-orang yang menyiapkan tempat bagi kaum muhajirin. Ini kaum Ansor. Mereka mengadakan perjanjian Hudaybiyah dulu. Nah, perjanjian Aqabah dulu, Aqabah yang pertama, Aqabah yang kedua, lalu baru kaum muslimin pindah ke situ. Disiapkan dulu oleh Nabi. Disiapkan dulu sedemikian rupa. Bahkan Nabi mengutus pemuda yang bacaan Qur'annya sangat bagus, yang dia memiliki kemampuan untuk mendekati masyarakat-masyarakat yang ada di situ. Mus'ab bin Umair, pemuda yang dulunya perlente, anaknya orang kaya. Begitu dia masuk Islam, dia mau melepas semua dan dia ingin mengabdi untuk Islam. Yang terbaik yang kedua adalah orang Ansor, menyiapkan semua yang dibutuhkan oleh kaum muslimin. Wa nasaru, dan memberikan pertolongan kepada kaum muslimin. Jadi mereka betul-betul menyiapkan, memberikan pertolongan, lalu menganggap kaum muslimin yang hijrah itu sebagai saudara sendiri, itu semata-mata karena Allah. Jadi bukan karena siapa-siapa, semata-mata karena dia tahu bahwa ini merupakan perjuangan fisabilillah. Maka yang terbaik yang kedua itu adalah kaum Ansor, kaum muhajirin, kaum Ansor itu enggak ada bandingannya. Lalu Allah mengatakan ulaika ba'duhum awliya'u ba'd. Aulia ini sering disebut. Aulia itu asli katanya adalah dekat. Karena itu aulia ini bisa wali. Kita punya anak, walinya itu kita, orang tuanya, itu yang paling dekat. Kita punya kawan dekat, itu aulia, wali juga. Kita sama Allah, kalau kita hubungannya dekat, kita juga wali. Jadi yang disebut wali itu bukan hanya Sunan Bonang, bukan hanya itu. Kalau semua orang memiliki kedekatan kepada Allah, dia juga wali. Semua orang mukmin adalah penolong-penolongnya Allah. Maka disebut yang namanya wali itu orang yang menolong kita, orang yang dekat dengan kita, orang yang melindungi kita. Ketika kita bisa menolong agama Islam ini, kita juga wali. Jadi wali itu banyak, jangan dianggap wali itu hanya yang sering kita senangi wali itu, bukan. Semua yang ada di sini bisa wali. Maka di sini disebutkan ulaika ba'duhum awliya'u ba'd. Jadi mereka saling membantu, mereka saling mengasihi, mereka saling menutupi kebutuhan, mereka saling semuanya. Ketika ketersalingan yang baik itu terjadi, mereka sebenarnya wali satu dengan yang lain. Kedekatan agama antara orang muhajirin dan ansar ini melebihi segala-galanya, sehingga dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Nanti nggak akan ada kedekatan yang seperti ini, karena memang kedekatan itu betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dua kelompok yang terbaik. Lalu Allah menyatakan walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Walam yuhajiru, tapi dia tidak mau hijrah. Ada orang beriman
kita ajak dakwah ke masjid, ini konteksnya sekarang, nggak mau dia mau ngikutin kemauannya sendiri. Nah, itu orang dalam konteks seperti itu sama. Orang tidak mau diajak bersama-sama dalam menegakkan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan ini. Banyak kaum muslimin itu yang menganggap bahwa kalau saya sudah sholat, sudah selesai. Saya laksanakan perintah Allah yang wajib, itu sudah selesai. Padahal kewajiban dari komunitas muslim yang ada di situ adalah berjihad. Berjihad itu apa? Menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau itu tidak dilaksanakan, nanti akan ada kekacauan. Makanya Allah langsung membalik, setelah dua yang terbaik itu, yang tidak baik, walaupun kebaikannya di situ masih ada karena dia beriman, adalah dia beriman tapi nggak ngikutin keadaan yang ada di situ. Walam yuhajiru, dia tidak berhijrah. Malakum min walayatihim min syai'in, kata Allah, mereka ini yang tidak ikut berhijrah ini, tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu untuk melindungi mereka. Mereka di Mekah, kaum muslimin berada di Madinah sedang membangun komunitas. Kalau ada apa-apa yang terjadi di Mekah ini urusan mereka, karena itu sudah di luar kekuasaan dari kaum muslimin yang ada di Madinah. Sama dengan kita, kalau ada orang sudah kita ajak ke masjid, kita ajak bersama-sama membangun keadaan yang ada di sekitar komunitas kita ini, tapi ternyata dia masih abai, dia nggak mau peduli, ya udah, kalau ada apa-apa biarin aja, dilepas. Itu prinsip yang pertama. Hatta yuhajiru, sampai mereka mau hijrah, sampai orang ini nanti mau ikut dalam banyak hal bersama kita. Makanya kenapa kita bersama-sama itu menjadi sangat penting, karena kita akan saling menguatkan. Kalau kita sudah bersama-sama, sudah berjalan 3-4 tahun, kemudian tidak saling menguatkan, nggak ada artinya. Saling menguatkannya di mana? Di jalan Allah. Di jalan Allah. Jalan Allah yang paling mudah sekarang ini adalah masjid. Jalan Allah yang paling mudah adalah masjid. Maka di sini hatta yuhajiru, sampai mereka orang-orang yang ada di Mekah tadi ikut hijrah. Wa inistansarukum fid dini fa alaikumun nasru. Yang kedua, tadi kalau ada apa-apa biarin aja, karena mereka bukan tanggung jawab kita. Mereka diajak apa-apa nggak mau kok, mereka di ini juga nggak mau. Ya udah, kalau ada apa-apa dilepas itu, biar mereka yang menghadapi. Nah ini karena memang antara Mekah dan Madinah itu jauh, dan Mekah itu masih di bawah kekuasaannya orang musyrik. Kenapa ini supaya dibiarkan? Tadi karena mereka nggak mau ngikutin kaum muslimin yang ada di situ. Yang kedua, mereka maunya sendiri. Mereka mengikuti hawa nafsunya. Mereka tidak mengikuti perintahnya Allah. Kalau itu yang terjadi, fitnahnya banyak nanti. Orang-orang yang begini adalah orang-orang yang cenderung menjadi munafik. Kalau ada kepentingan yang sifatnya material, dia akan ada di situ. Tapi kalau dia melihat, ngapain saya harus ke Madinah? Saya harus tinggalkan harta saya, perdagangan saya harus tinggalkan banyak hal yang ada di sini. Saya harus memulai sesuatu yang baru di Madinah. Saya nggak mau. Saya tetap Islam, tapi saya urusannya di sini. Ini yang tidak baik. Orang inilah yang akan memecah belah nanti. Dalam masyarakat selalu ada yang begini. Maka ini disebut yang tidak baik. Kalau kelompok ini wa inistansarukum fiddin, kalau mereka minta pertolongan pada suatu saat karena urusan agama, nah ini yang repot. Wa inistansarukum fiddin fa alaikumun nasr, maka kita harus memberikan pertolongan kepada mereka dalam kaitan dengan agama. Kita lihat apakah ini betul-betul kaitannya dengan agama. Kalau disepakati bahwa itu adalah kaitannya dengan agama, kita harus menolongnya.
Ya udah, kita tolong sebisa kita. Apakah ada di luar itu, Bapak Ibu sekalian? Ada. Nanti ada orang mukmin tapi memusuhi apa yang dilakukan oleh kelompok mukmin sendiri. Di mana-mana juga ada. Nah ini, tapi di sini tidak disebut oleh Allah secara global, secara umum. Illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq, kecuali terhadap kaum yang kalian masih punya perjanjian dengan mereka. Kalau kita punya perjanjian dengan mereka, kita harus pegang teguh itu janji. Kenapa? Karena salah satu ciri orang mukmin adalah tepat pada janjinya. Jangan sampai kita sudah berjanji tapi kita ingkari. Atau kalau kita yang tidak mengingkari, ada orang lain yang mengingkari. Ini harus diingatkan. Jadi kalau kita punya perjanjian dengan orang-orang yang non-muslim sekalipun, kita harus menghormati perjanjian itu. Kecuali Sebelumnya kita sudah mengatakan, oh mereka ini bakal ingkar janji. Kalau mereka bakal ingkar janji, ada kekhawatiran bahwa terjadi apa-apa yang buruk kepada kita harus membatalkannya. Sehingga clear masalahnya. Tapi kalau mereka juga teguh pada perjanjiannya itu, kita juga harus lebih teguh lagi. Maka orang mukmin itu tidak boleh ingkar janji. Kesepakatan kita itu harus kita pegang teguh. Di sini. Kemudian setelah itu, wallahu bima ta'maluna basir. Allah itu mengetahui kesulitan-kesulitan engkau dalam berjuang, termasuk dalam memegang janji tadi. Oleh sebab itu, ikutin sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Karena kalau engkau mendapatkan kesulitan, engkau tetap berpahala. Kalau engkau mendapatkan kesulitan, engkau akan mendapatkan hikmah bahwa di balik kesulitan itu nanti ada kebaikan-kebaikan yang lain yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini baru dua kelompok orang mukmin. Orang mukmin yang hijrah, orang mukmin yang menolong kaum muslimin itu yang terbaik. Yang tidak hijrah itu mukmin tapi kurang baik. Perlu dididik dia. Tapi kalau sudah dididik nanti dia tetap nggak mau, kita harus lepas. Udah lepasin aja. Jangan jadi pikiran kita. Gitu. Sudah kita lobby, sudah kita dekatin, sudah kita beginiin, tapi tetap nggak mau. Udah lepas. Urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita memang membangun ini terus, kita ke depan aja terus, membangun bersama-sama. Yang ketiga, orang mukmin, macam orang mukmin yang ketiga. Yang ketiga ini masih di belakangnya. Kebalikannya sekarang. Walladzina kafaru. Adapun orang-orang yang kafir, ba'duhum awliya'u. Jangan lupa, mereka juga saling menolong dengan orang kafir. Maka kalau orang mukmin tadi tidak saling menolong sesama mukmin, kalah dia dunianya. Orang kafir itu karena kepentingannya bertemu dengan orang kafir yang lain, sama-sama ingin memadamkan cahaya Islam, maka mereka saling tolong-menolong. Saling tolong-menolong. Kalau kita sedang memperjuangkan sesuatu, baru kelihatan. Tapi kalau kita nggak pernah memperjuangkan sesuatu, aman-aman aja kelihatannya. Tapi nanti kalau kita mau apa-apa yang dalam kaitannya dengan Islam, baru kelihatan. Baru bisa dipetakan, oh ini yang memusuhi, ini yang tidak memusuhi. Jadi ada orang yang dalam hatinya itu memusuhi. Yang memusuhi ini akan ketemu dengan yang memusuhi. Mereka akan bersatu. Oleh sebab itu tadi tidak boleh orang mukmin itu tercerai-berai. Tercerai-berai tidak boleh. Dia harus bisa bersatu. Karena mereka juga bisa bersatu. Maka di sini dikatakan walladzina kafaru ba'duhum awliya'u. Oleh sebab itu tidak boleh kita dekat-dekat kepada mereka yang memusuhi. Tidak boleh. Kenapa? Kalau kita terlalu dekat dengan mereka, nanti ada rahasia-rahasia kita yang ke bawah ketika ngobrol dengan mereka. Kalau kita ini dekat dengan mereka, kalau kita harus bersikap tegas, kita nggak bisa. Itu sudah banyak sekali terjadi. Makanya harus
harus tegas kepada yang memusuhi. Tapi kepada yang damai, yang tidak memusuhi, kita juga harus damai. Jangan sampai dimusuhi. Itu. Ini prinsip dalam Islam. Maka Islam itu agama yang menekankan perdamaian. Perdamaian. Jangan memusuhi, jangan orang Islam yang memulai. Nah, maka pada ayat ini mereka itu juga saling menolong. Illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Illa taf'alu. Kalau orang mukminnya tidak sesuai dengan petunjuknya Allah tadi, mereka saling menolong, apa yang akan terjadi? Takun fitnatun, akan terjadi kekacauan. Apa kekacauannya yang paling mudah? Kita sulit beribadah. Mau dirikin tempat ibadah aja sulit. Karena tidak diperbolehkan oleh mereka. Nah di situ. Illa takun fitnatun. Lalu yang lain apa nanti? Kita sulit ini. Mau mengadakan kegiatan-kegiatan menjadi sulit. Anak-anak kita juga menjadi sulit. Semuanya menjadi sulit. Ini yang disebut dengan fitnah. Fitnah di sini bukan fitnah yang kita pahami, tapi fitnah di sini akan ada kekacauan, akan ada kesulitan-kesulitan yang dialami oleh kaum mukmin. Makanya kalau yang mukmin itu yang mayoritas, yang minoritasnya aman. Tapi kalau yang mukmin ini yang minoritas, ini banyak kasus dia. Ini yang disebut dengan fitnah. Akan terjadi banyak kesulitan, akan terjadi banyak kekacauan di muka bumi ini. Wa fasadun kabir, dan akan terjadi fasad, kerusakan-kerusakan yang besar. Kelompok yang ketiga dari orang mukmin pada saat Nabi berjuang. Walladzina amanu, ada orang-orang yang beriman. Wahajaru, dan dia berhijrah. Wajahadu fi sabilillah, mereka juga berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina awaw, jadi ini kelompok dua tadi disebut lagi oleh Allah. Jadi kelompok yang ketiga nanti baru belakangannya. Dua kelompok tadi disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa ini? Untuk menegasikan orang kafir tadi. Dua kelompok ini mereka yang beriman, hijrah bersama Nabi, lalu jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kaum Muhajirin dan kaum Ansor yang menyiapkan tempat bagi kaum Muhajirin, menolong kaum Muhajirin semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, disebut ulaika humul mu'minuna haqqan. Itulah orang-orang mukmin yang sesungguhnya. Maka bercermin dari ayat ini, kalau kita ingin menjadi orang mukmin yang sesungguhnya, selain kita beriman, selain kita beribadah, kita harus berjihad. Kita bisa merujuk kepada masing-masing kita. Apakah sebagian dari tenaga saya sudah saya gunakan di jalan Allah? Apakah sebagian dari waktu saya sudah saya letakkan di jalan Allah? Apakah sebagian dari pikiran saya sudah saya letakkan? Apakah sebagian dari harta saya sudah saya letakkan? Kalau sudah, alhamdulillah. Kita tinggal meningkatkannya. Ini yang disebut ulaika humul mu'minuna haqqan. Atau kita memfasilitasi orang mukmin yang lain. Oh, ada begini ini kita fasilitasi. Oh, ada begini kita kontribusi. Oh, ada begini kita kontribusi. Jihad juga itu. Dia beriman, dia tidak hijrah, tapi dia diganti hijrahnya itu. Diganti dengan apa? Menyiapkan kebutuhan fasilitas yang dibutuhkan oleh orang-orang yang beriman. Termasuk semua hal yang berkaitan fi sabilillah. Lalu mereka juga berjihad. Inilah dua kelompok, inilah disebut oleh Allah ulaika humul mu'minuna haqqan. Itulah orang-orang mukmin yang sesungguhnya. Maka kita mengusahakan ke situ.
Tidak sekali dua kali. Kalau kita sudah di situ, ayo usahakan aja terus kita berada di situ. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Apa yang akan kita dapat? Allah hanya menyebut di akhirat. Karena di dunianya udahlah, dia bi dzimmatillah, dia berada dalam tanggungannya Allah Subhanahu wa taala di dunianya. Di akhirat apa yang kita dapat? Lahum maghfiratun. Dia akan mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab jihadnya tadi. Dengan sebab keimanannya tadi, dengan sebab ketaatannya dia pada Allah. Maka kalau berjihad itu, kalau kita sudah merasa di jalan yang benar, kita bisa ngajak 1-2 orang, ada yang mau, ada yang enggak, ya udah. Tapi kita jangan ke bawah. Oh, orang-orang pada enggak mau, kalau gitu saya juga enggak mau. Berarti belum ada hak itu. Oh, si itu enggak mau, cuman saya sendiri. Oh, masuk surga sendiri enggak mau. Yang lain mau di kesana dulu, mampir dulu yang lain. Ibu mau mampir. Nah, itu. Di situ dia. Jadi kalau orang sudah merasa di jalan Allah, sudah istiqomahlah di situ. Walaupun kita sendirian. Nanti ada ayat yang mengatakan ketika kita sendirian berada di jalan Allah dibanding ribuan orang yang tidak di jalan Allah, itu lebih kuat kita. Makanya Nabi Ibrahim itu sendirian itu disebut dengan ummah Nabi Ibrahim. Karena kekuatan dia itu melebihi kekuatan kita. Kebaikan Abu Bakar itu satu orang Abu Bakar itu lebih baik dari kebaikan seluruh ummah, karena tidak terkira baiknya itu. Keikhlasannya itu tidak ternilai. Maka kualitas itu melebihi dari banyaknya orang yang beriman. Nah, makanya di sini ulaika humul mu'minuna haqqan. Di dunianya pasti kita diberkahi oleh Allah. Pasti. Di akhiratnya kita dapat ampunan. Yang kedua, warizqun karim juga. Engkau akan juga mendapatkan di akhirat itu rezeki yang mulia. Apa itu rezeki yang mulia? Surga dengan semua yang ada di situ. Kita, Bapak Ibu, di dunia ini kita bisa mulia. Dengan kesehatan kita, dengan harta kita mulia. Kalau kemuliaan yang diberikan oleh Allah itu kita tidak letakkan di jalan Allah, kita nggak akan mulia di akhirat. Allah minta semuanya. Allah nggak minta semuanya. Allah hanya meminta sebagian. Makanya kenapa kita tadi perlu istiqomah? Karena dalam istiqomah itu kalau bisa dinaikin gitu. Waktu anak-anak kita ajari. Nanti kalau ada apa-apa sedekah ya berapa? Sebulan 2.000 atau 5.000. Nah gitu. Terus kalau udah di mahasiswa nanti naikin ya 10.000 gitu. Terus dinaikin terus. Supaya apa? Supaya yang istiqomah ini nanti juga bisa berkualitas. Jangan sampai istiqomahnya sudah tapi kualitasnya yang belum. Maka berjihad itu juga perlu begitu. Pasti kita akan mendapatkan rizqun karim, rezeki yang mulia, memuliakan kita karena kita sudah memuliakan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah. Bapak Ibu nggak percaya, ya udah nanti kita ketemu sama-sama di akhirat gitu. Ini janji Allah dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Cuman janji ini bukan sekarang. Janji ini adalah nanti di akhirat. Kelompok yang ketiga, walladzina amanu. Ada orang yang beriman mimba'du, tapi imannya belakangan. Dulu memusuhi Nabi, ikut perang membela orang-orang musyrik, memusuhi Nabi juga. Tapi nanti dia beriman. Setelah Fathul Makkah itu dia beriman. Wahajar. Atau kalau nggak begitu dia sempat hijrah dari Mekah ke Madinah sebelum Fathul Makkah berarti. Wahajar. Wajahadu, ikut juga berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Cuman bedanya ini orang belakangan. Maka orang belakangan itu tidak selalu persis sama.
Walaupun orang yang belakangan ini bisa menyalip orang yang di depan, kalau kualitas dan kuantitas yang dilakukannya itu melebihi orang di depannya. Tadi yang di depan begitu-begitu saja jihadnya, ini ada belakangan. Tapi yang belakangan ini kuantitas dan kualitasnya itu lebih, nah bisa melebihi. Tapi ini tidak. Dia beriman, dia kemudian hijrah dan jihad, tapi belakangan. Wajahadu, dan mereka juga berhijrah ma'akum, bersama kalian. Apa kata Allah? Faulaika minkum, mereka itu juga bagian dari kalian. Artinya jangan dibedakan dalam banyak hal, karena mereka juga sesama mukmin. Mereka mau berjuang, tapi mereka belakangan memang nggak apa-apa. Nah, kalau yang belakangan ini bisa kita satukan dengan dari awal tadi, bagus. Tapi yang belakangan ini harus memahami keadaan di awal. Kenapa harus memahami keadaan di awal? Dia nggak ikut perjuangan yang di awal. Karena itu dia nggak tahu hal-hal yang ada di awalnya itu. Maka dia harus memahami dulu gitu. Oh, saya harus menyesuaikan dulu begini, baru saya betul-betul masuk di dalamnya. Maka Allah mengatakan faulaika minkum. Kemudian setelah itu wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Orang yang memiliki kedekatan arham, kedekatan berdasarkan garis ibu. Disebut arham ini karena dia merujuk kepada rahim. Rahim itu sesuatu yang dekat. Wa ulul arham, mereka yang memiliki hubungan kedekatan berdasarkan garis ibu dan kemudian mereka sama-sama muslim, maka mereka nanti dalam hubungan keislaman itu lebih dekat dibandingkan mereka yang tidak punya kedekatan. Artinya mereka yang kita sama-sama muslim ini, lalu ada keluarga kita. Nah, keluarga kita ini lebih dekat dalam beberapa hal fi kitabillah, dalam ketetapannya Allah, terutama dalam kaitannya dengan waris. Mungkin dia punya hubungan waris dengan kita, sehingga hubungan kita dengan dia itu lebih dekat dibandingkan yang tidak punya hubungan keluarga. Ini alamiah. Dalam ayat ini Allah ingin menyatakan bahwa Allah mendukung sesuatu yang alami. Kalau kita punya keluarga, kita bersedekah kepada keluarga, pahalanya dua. Pahala silaturahim, pahala sedekah. Tapi kalau itu orang lain sesama muslim, kita dapat pahala sedekahnya. Nah, maka ini diberikan tambahan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemuliaan terhadap segala sesuatu yang sifatnya alami. Ini wajar. Innallaha bikulli syai'in alim, dan sesungguhnya Allah itu maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Apa artinya di sini? Ada orang yang sama kita tidak punya hubungan apa-apa, tapi dalam konteks keislaman bisa lebih dekat dia, karena saling menasehati, karena kalau ada apa-apa dia menolong, karena kalau ada apa-apa dia menjadi teman akrab. Nah, ini yang disebut dengan wali dari aulia, mereka saling bantu-membantu dalam kebajikan. Nah, maka secara alamiah kekerabatan kita dengan kawan itu lebih mendekatkan dibandingkan kita yang tidak berkawan. Oh, kita biasa-biasa saja, akan terasa lebih jauh. Tapi kalau kita punya kedekatan akan terasa lebih dekat. Nah, di situ. Kita lanjut ke surah At-Taubah. Bara'atum minallahi wa rasulihi. Masih berkait ini surat ini dengan surat sebelumnya. Apa kaitannya? Pada surat ini tidak dimulai dengan basmalah. Kenapa? Karena Rasul memang tidak memerintahkan untuk menuliskan basmalah, memulai dengan basmalah di situ. Ini yang pertama. Yang kedua, yang paling kuat pendapat yang mendukung pendapat yang pertama ini adalah karena dalam surah Al-Taubah
atau al-baro'ah ini nanti Allah akan bersikap tegas kepada orang musyrik. Ketika kita bersikap tegas itu jangan ada sifat rahim, rahman rahimnya. Kita harus tegas. Makanya kalau orang itu sangat penyayang, nggak akan bisa tegas dia. Ibu-ibu itu biasanya sulit tegas. Aduh kasihan, waduh kita yang mau tegas jadi, nah gitu. Aduh kasihan pak, ini gimana gini. Bapaknya yang mau tegas, jadi dihambat oleh ibunya. Padahal dia memang harus ditegesin, gitu. Maka pada ayat ini Allah bersikap tegas. Karena Allah bersikap tegas itulah tidak ada kalimat Rahman, tidak ada kalimat Rahim. Karena udah melampaui. Maka pada ayat yang pertama ini langsung katakan bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Inilah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul kepada orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian, yang dalam perjanjiannya itu mereka mengkhianati. Nabi sudah berjanji dengan orang-orang musyrik Mekah, tapi ternyata mereka membantu orang lain, suku lain yang memusuhi Islam. Nah ini yang kemudian ditegaskan oleh Rasulullah. Kalau gitu nggak bisa lagi dikasih ampunan, karena sebelumnya sudah berulang kali itu dimudahkan, sudah lebih dari 3 kali. Maka ini merupakan yang terakhir. Jadi orang mukmin itu harus bisa bersikap tegas, walaupun kebanyakannya itu sikapnya adalah kasih sayang. Fasihu fil ardi arba'ata ashhurin. Maka berjalanlah kamu fil ardi arba'ata ashhurin, selama 4 bulan. Apa ini? Kalau kita membaca surat ini tanpa membaca asbabun nuzulnya nggak bisa. Jadi ayat yang pertama dengan ayat yang kedua ini masih punya kaitan. Sebelum Allah memutuskan hubungan dengan orang-orang musyrik, ini pada tahun ke-9 Hijriah. 9 Hijriah. 9 tahun berarti Nabi berada di Mekah. Nah, di Madinah 9 tahun Nabi berada di Madinah. Di Mekah itu masih digunakan oleh orang-orang musyrik tawaf. Tawafnya itu masih dengan membuka seluruh busana. Jadi mereka nggak pakai busana, masih seperti itu. Nabi sudah pengen haji, tapi melihat keadaan seperti itu, lalu Allah memerintahkan kepada Nabi untuk mengutus utusan ke sana melaksanakan ibadah haji. Yang diutus itu adalah Abu Bakar. Abu Bakar bersama rombongan kecil dari Mekah, dari Madinah menuju ke Mekah. Lalu setelah itu belum sampai di Mekah, datanglah ayat ini, fasihu fil ardi arba'ata ashhurin. Berjalanlah kalian di muka bumi ini selama 4 bulan. Lalu Nabi mutus utusan berikutnya. Siapa itu? Ali bin Abi Thalib. Ali, kamu susul Abu Bakar. Kamu ikut bergabung dengan mereka. Katakan ada wahyu. Ini wahyunya. Lalu kemudian nanti umumkan kepada orang-orang musyrik di Mekah. Umumkan kepada orang-orang musyrik di Mekah bahwa mereka dikasih waktu nanti 4 bulan. Apakah mereka mau tetap mengikuti agama mereka? Apakah mereka mau masuk Islam? Kalau mereka mau tetap mengikuti agama mereka, setelah 4 bulan mereka harus keluar dari Mekah. Itu. Ini karena orang musyrik tadi sudah menyalahi janji, maka mereka menjadi salah tingkah. Sehingga ketika diambil keputusan seperti itu, mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Setelah Ali sampai di Madinah bersama Abu Bakar, nah di perjalanan itu Abu Bakar bertanya, wahai Ali,
Rasul meminta engkau sebagai amir atau sebagai makmur? Artinya Abu Bakar bertanya, ya Ali, Rasul menyuruh enggak supaya engkau jadi pimpinan atau pimpinannya tetap saya? Ali mengatakan, pimpinannya tetap engkau, karena Rasul hanya menyuruh saya untuk menyampaikan wahyu, lalu menyampaikan kepada orang-orang Makkah. Selebihnya yang menjadi pemimpin tetap engkau. Maka kalau kita pergi kemana-mana, Bu, harus ada pemimpinnya. Siapa ini yang ditunjuk sebagai pemimpin supaya mengkoordinir? Nah, di situ. Setelah Ali di hadapan orang-orang Mekah, lalu dia mengatakan, wahai ayyuhan nas, wahai seluruh manusia. Ali mengatakan, orang kafir tidak akan masuk surga. Orang musyrik tidak akan diperkenankan untuk melaksanakan ibadah haji tahun ini. Setelah ini nggak boleh lagi orang musyrik mengadakan ibadah haji di sini. Lalu tidak boleh juga mereka tawaf tanpa busana. Siapa yang menjalin ikatan perjanjian dengan Nabi, maka itu akan berakhir pada masanya. Jadi yang masih punya perjanjian dengan Nabi tetap dipegang teguh oleh Nabi. Ditetapkan 4 bulan sejak saat ini bagi semua orang untuk kembali ke kampung halamannya dan memperoleh jaminan-jaminan keamanan, kecuali barang siapa yang memiliki ikatan perjanjian dengan Nabi yang masih berlaku sampai pada masanya. Maka ini kemudian disampaikan oleh Ali kepada Abu Bakar, wa'lamu annakum ghairu mu'jizillah. Allah menjamin di situ dengan wahyu tadi, ketahuilah bahwa kalian semua tidak akan punya kekuatan lagi untuk bisa melemahkan agamanya Allah. Jadi ketika kaum musyrikin sudah lemah seperti itu, baru masuk ini kaum muslimin. Itu pun masuknya tidak dengan peperangan. Wah, indah sekali. Kemudian setelah itu, wa annallaha muhzil kafirin. Tadi Ali mengatakan, kalau kalian masih tetap mau musyrik, ada waktu 4 bulan. Tapi kalau tetap mau musyrik, kalian harus keluar nanti dari Madinah, dari Mekah. Karena Mekah itu tidak cocok lagi digunakan oleh orang-orang yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa adzanum minallahi wa rasulihi ilan nas yaumal hajjil akbari annallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluh. Nah, setelah itu nanti Ali bersama Abu Bakar kembali ke Madinah. Pada tahun ke-10 Hijriah. Tahun ke-10 Nabi berada di Madinah. Nabi melaksanakan Haji Akbar. Maka di sini disebut Haji Akbar. Apa disebut Haji Akbar? Kita menganggap, ya, ini pandangan-pandangan. Yang disebut Haji Akbar itu haji yang dilakukan oleh Rasul pada tahun ke-10 Hijriah. Hanya itu. Anda orang yang mengatakan seperti itu, maka nggak ada lagi Haji Akbar. Tapi kemudian ada pandangan yang mengatakan bahwa ada hadis bahwa Haji Akbar itu kalau ibadah haji bertemu dengan hari yang akbar, yaitu hari Jumat. Bahkan hadis ini nanti mengatakan Haji Akbar itu lebih baik daripada 70 tahun dengan haji yang lain. Hadis ini ternyata dhaif. Jadi kita yang sudah punya pandangan itu, ayo dirubah. Nah, sekarang ini udah ngaji, ya, kita udah ngaji. Jangan pakai itu lagi. Yang dipakai yang mana? Nanti ada perbedaan di antara ulama ini yang disebut dengan Haji Akbar. Pengumuman Nabi bahwa saat ini orang musyrik nggak boleh lagi tinggal di Mekah. Itu diungkapkan oleh Nabi pada saat Haji Akbar. Ada orang mengatakan itu diungkapkan oleh Nabi tanggal 9, berarti hari Arafah.
Itu yang paling kuat. Ada yang mengatakan itu disampaikan oleh Nabi tanggal 10. Berarti hari Idul Hijjah. Ketika sudah dari Arafah, nanti Nabi sholat di Masjidil Haram, sholat Idul Adha, hari Sabtunya. Ada orang yang mengatakan lagi itu disampaikan oleh Nabi Yaumun Nahar, bisa 13, bisa 12, bisa 11. Lalu dikompromikan ini. Pendapat-pendapat ini dikompromikan. Disimpulkanlah yang disebut dengan Haji Akbar adalah semua tahun pelaksanaannya haji. Jadi kalau Bapak Ibu haji, dapat hari apapun itu termasuk Haji Akbar. Jadi jangan pakai yang lama tadi. Oh, Haji Akbar itu kalau ketemu hari Jumat, kalau nggak hari Jumat berarti enggak. Nah, itu salah. Haji Akbar itu adalah haji yang besar. Karena haji yang dilakukan oleh Nabi itu hanya sekali haji. Karena itu jangan berharap banyak haji gitu. Apalagi sulit kan haji sekarang. 30 tahun aja belum tentu dapat, pengen haji berkali-kali. Nah, gitu. Cukup sekali karena Nabi itu hanya satu kali. Dan itu disebut Haji Akbar karena kaum muslimin jumlahnya sudah banyak. Sudah lebih dari 10.000 orang. Nah sekarang berapa Bu jumlahnya? Ratusan ribu dia. Apakah tidak akbar? Gitu loh. Nah, maka semua tahun dalam melaksanakan ibadah haji itu disebut dengan Haji Akbar. Nah di situ. Nah ini pandangan yang paling kuat. Nah sehingga kalau kita haji kapanpun sebenarnya Haji Akbar. Kalau ada orang yang ngotot, oh kalau nggak hari Jumat enggak, ya wis bene. Belajar dulu nanti ke Wididiyah. Nah itu biarin aja, jangan diototin sama ibu aja, bertengkar kalau diototin. Itu ya udahlah biarin aja. Nah jadi yang paling rajih adalah semua ibadah haji itu Haji Akbar. Karena jumlah manusianya sudah sangat banyak, terus akan banyak. Pada Haji Akbar ini, Annallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluh. Allah berlepas diri. Coba. Allah berlepas diri, coba Bapak Ibu. Dari orang-orang musyrik, Allah dan Rasulnya berlepas diri. Artinya apa? Dia diberikan kehidupan di dunia, diberikan sifat rahman oleh Allah, tapi sama sekali nanti nggak akan dapat sifat rahim di akhir. Dia dikasih semua kehidupan di dunia, tapi dia mendapatkan semuanya itu atas dasar hukum sebab akibat yang ada di dunia. Maka orang yang kaya dari orang yang musyrik itu karena dia kerjanya habis-habisan. Kita kerja berapa jam Bu? Kita kerja 8 jam aja udah ngerasa udah habis waktunya katanya gitu ya. Mereka itu bekerja bisa 20 jam, 21 jam, 24 jam itu mereka bekerja gitu. Kita nggak perlu seperti mereka. Kenapa? Karena kita ada urusan dunia, ada urusan akhirat. Keduanya harus seimbang. Keduanya harus seimbang ini bagi orang mukmin. Maka kita nggak perlu bekerja sampai seperti itu. Tapi ada waktu kita untuk dunia, ada waktu kita untuk akhirat. Ini yang perlu dipegang oleh orang yang mukmin. Jangan sampai hebat di dunia, tidak hebat di akhirat. Jangan sampai menjadi artis di dunia, nggak menjadi artis di akhirat. Pengen jadi artis di mana Bu? Di dunia udah nggak jadi artis, di akhirat nggak jadi artis lagi. Gitu. Jadilah artis di langit yang selalu disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga nanti ditempatkan di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sampai sekarang kalau ada orang yang tidak menyembah Allah dan Rasulnya bersama kaum muslimin berlepas diri, itu urusan mereka. Fa in tubtum fahuwa khairul lakum. Kalau yang dari musyrik ini ada yang bertaubat, sadar dia, lalu masuk Islam, itu lebih baik bagi dia. Karena dia akan mendapat kebaikan di akhirat. Fa in tawallaitum, tapi kalau mereka tetap dengan kemusyrikannya, apalagi memusuhi orang-orang Islam, apa yang terjadi? Fa'lam, ketahuilah, annakum ghairu mu'jizillah. Sampai kapanpun
kalian tidak akan bisa lagi melemahkan agamanya Allah. Maka di dunia ini sekarang yang paling dominan itu hanya 3 agama. Yang pertama Islam, yang kedua Kristen, yang ketiga Yahudi. Ini yang dominan. Ini yang dominan. Tapi Islam dikatakan oleh Allah tidak akan bisa dihanguskan dari muka bumi ini, karena tanpa ada Islam kiamat di dunia. Maka disebut annakum ghairu mu'jizillah. Kalian nggak akan bisa sekuat apapun melemahkan agamanya Allah. Melemahkan di sini artinya membumi, hanguskan Islam. Tidak ada. Islam di sini ditekan, di tempat lain dia berkembang. Islam di sini nggak diperbolehkan, di sana berkembang pesat. Tidak akan bisa. Maka disebut annakum ghairu mu'jizillah. Lalu Allah menyatakan, wa basyiril ladzina kafaru. Kasih kabar gembira kepada orang-orang kafir. Kabar gembira, Bu, tapi kepada mereka. Apa kabar gembira? Bi adzabin alim. Kalian nanti akan mendapatkan azab yang pedih. Disebut pedih. Kenapa? Karena mereka menikmati semua yang ada di dunia dibalik oleh Allah. Nanti mereka akan dibuat pedih di akhirat. Illal ladzina ahadtum minal musyrikin, kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu Muhammad. Tsumma lam yanqusukum syai'a, lalu mereka tidak mengurangi sama sekali dalam perjanjian itu. Ini masih dipelihara oleh Nabi. Jadi orang-orang yang masih punya perjanjian dengan Nabi setelah Haji Akbar, mereka dibiarkan sampai batas waktu perjanjiannya berakhir. Walam yudahiru alaikum ahada, dan mereka tidak memperlihatkan, mereka memusuhi kalian. Walam yudahiru alaikum ahada, mereka tidak memusuhi kalian, tidak memusuhi salah seorang di antara orang-orang yang Islam. Fa'atimmu ilaihim ahdahum ila muddatihi, kata Allah, sempurnakan perjanjianmu dengan mereka. Maka kita perjanjian dengan orang yang beriman sama tidak beriman itu sama. Jangan menganggap bahwa oh dia nggak beriman, kalau gitu kita boleh mengingkari janjinya dia. Oh nggak bisa. Oh dia tidak beriman, kalau gitu halal barangnya kita ambil. Enggak ada itu. Tetap dalam Islam itu jelas, yang halal, yang haramnya itu jelas. Innallaha yuhibbul muttaqin. Maka semua orang Islam harus memelihara takwanya, harus memelihara apa yang diperintahkan oleh Allah dilaksanakan, apa yang dilarang oleh Allah harus dijauhi bersama-sama. Ini Bapak Ibu sekalian, sikap yang harus kita letakkan kepada orang yang betul-betul musyrik. Tadi ada orang yang dia ingkar kepada Allah tapi tidak memusuhi. Tapi kalau yang musyrik ini memang dia berbeda. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan iman kita ini semakin bertambah, semakin istiqomah, semakin berkualitas, sehingga kita bisa diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mari kita tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa sultanik. Allahumma barik lana fi majlisina hadza wa barik lana fi usratina wa barik lana fi dzurriyyatina, barik lana fi ilmina. Rabbana innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan wa marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ihsanan wa mansuma. Subhanaka Allahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Demikian, jika ada kekurangannya, semuanya itu disebabkan oleh kurangnya pemahaman kami mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.